Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta melanjutkan materi yaitu tentang hukum bacaan qalqalah dan juga kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Ali Imran ayat 159. Karena apa? Karena kemarin itu ketika Ibu memberikan tugas, yang beberapa yang sudah mengumpulkan itu masih salah mengartikan kandungan surat. Nah, kandungan surat dengan artinya itu berbeda, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit membahasnya. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu membaca ayat yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, memahami kandungan ayat dari ayat yang terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, memahami pengertian hukum qalqalah. Yang keempat, mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Yang pertama ada Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini itu artinya, bukan kandungannya. Sekarang kita bahas kandungannya. Kandungan dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 yaitu tentang optimis. Nah, sifat optimis yaitu sifat orang yang mempunyai impian konkret dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis ini adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sikap ini harus ditanamkan dalam hati agar saat menghadapi masalah, ia akan tegar dan bersemangat mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Orang yang optimis ini tidak mudah putus asa dan yakin selalu ada hikmah besar di balik semua kejadian-kejadian yang menimpanya. Nah, sekarang lanjut ke kandungan ayat Az-Zumar ayat 53. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang melampaui batas semoga tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya yaitu perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, berputus asa dari rahmat Allah termasuk perilaku yang tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu memiliki sifat optimis akan menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah itu akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna, dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhir segala sesuatu. Ini artinya. Kemudian lanjut ke kandungan dari ikhtiar.
Ikhtiar itu adalah usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Dalam arti lain, ikhtiar adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya yang dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan semaksimal mungkin, serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Artinya ikhtiar atau usaha ini tidak boleh dilakukan dengan melanggar ketentuan syariat Islam. Misalnya saja ketika kalian mengikuti ulangan. Nah, kalian sudah berikhtiar atau berusaha dengan cara belajar bersungguh-sungguh, tidak dengan mencontek seperti itu. Kemudian kandungan dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama adalah melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang-orang yang mau berusaha keras. Yang kedua, Allah akan mengaruniai pahala berlipat ganda kepada mereka yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, setiap perjuangan atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat sebab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu hendaknya dilakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amal soleh yang mereka lakukan akan dibalas dengan surga. Nah, itu janji yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu apabila seseorang melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh maka akan dibalas dengan surga. Lanjut ke surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, tawakal artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain. Dengan kata lain, tawakal ini adalah seseorang yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh kemudian menyerahkan hasilnya sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dapat berusaha, sedangkan yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah kalimat, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya keinginan, kamu punya keinginan, dan yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Yang kedua, Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kalian
harus menyimak ini dengan baik ya, karena kemarin ibu lihat tidak banyak sih, cuma ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan tugas tetapi tidak benar atau dalam artian salah menjawab mengenai bacaan yang dihukumi bacaan qalqalah seperti itu. Nah, qalqalah berarti bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah dibagi menjadi 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal, atau bisa disingkat qotbujadin, atau biar lebih mudah diingat, yaitu baju di toko. Seperti itu singkatannya. Kemudian hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu berbaris mati, dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun dan bukan karena waqaf. Artinya apabila kalian menemui lafaz qalqalah dalam sebuah ayat dan mati karena waqaf asli, bukan waqaf, mati karena sukun asli dan bukan waqaf, seperti itu. Kemudian qalqalah kubra, apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena waqaf atau berhenti. Nah, apabila kalian membaca suatu ayat dan menemukan huruf qalqalah di akhir ayat atau diwaqafkan, itu dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah kubra bacanya lebih tebal atau lebih memantul daripada qalqalah sughra. Kemudian contoh bacaan qalqalah. Qalqalah sughra: yad'maun, yad'un. Nah, karena dalam ayat tersebut, potongan ayat tersebut terdapat huruf qalqalah yang mati karena sukun atau mati asli. Kemudian contoh dari qalqalah kubra: al-falaq, alaq. Nah, dinamakan qalqalah kubra karena huruf qalqalah ini berada di akhir ayat, seperti itu, atau mati karena diwaqafkan. Sekian dari ibu, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.